Life could be a dream. Life could be a dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davai Qualtrian, NIM 221240001333. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir basis data lanjut menggunakan MongoDB. Di sini saya membuat aplikasi sederhana, aplikasi tampilan admin dari aplikasi penjualan kuota dan pulsa. Pertama-tama kita mengaktifkan server SAM-nya dulu. Saya menggunakan server SAM. Lalu kita ke admin, kita klik admin. Lalu di sini kita ganti dashboard. Dashboard ini dengan nama folder di projectnya. Di sini saya menggunakan nama foldernya USB. Lalu kita klik enter. Nah, di tampilan dashboard kita bisa melihat ya ada informasi dari data pulsa, kuota, transaksi pulsa, transaksi kuota. Nah, ini juga ada jumlahnya, data pulsa ada 4, collection kuota ada 5 datanya, transaksi pulsa ada 4, lalu transaksi kuota ada 3. Nah, yang pertama kita akan masuk ke transaksi pulsa. Nah, di transaksi pulsa ini terdapat 4 data ya. Kita akan lihat di MongoDB. Ini harus terkonek ya. Ketika kita menambah data, mengedit data, dan menghapus data juga harus muncul di MongoDB ini. Nah, ini juga sudah terlihat ya. Ada 4 data. Kembali lagi ke. Nah, kita coba untuk menambah data. Di kode pulsanya, lalu providernya kita isi, operator, lalu jumlahnya karena P30 berarti 30.000. Lihat ya, 30.000. Lalu harganya 32.000. Nah, di sini sudah muncul data berhasil ditambah. Ini ya sudah muncul di kolom bagian bawah. Nah, di sini karena ada kesalahan di harga ya, kita bisa mengeditnya. Kita coba mengedit. Oh, bentar bro. Sebelum mengedit kita coba lihat di Mongo Kompasnya. Apakah sudah muncul secara otomatis menambah atau belum? Dan kita refresh. Dan refresh ya. Coba lihat. Ini MongoDB-nya nggak bisa merefresh. Nah, ini kita coba lihat. Ini sudah muncul sepertinya. Nah, di sini ya sudah terlihat di bagian bawah ini sudah muncul data yang kita tambah tadi. Nah, karena data yang kita tambah tadi salah di bagian harga, seharusnya kita tambahkan 03, maka kita edit. Kita tambahkan 03 di belakangnya. Lalu kita klik submit. Nah, di sini akan otomatis mengeditnya ya. Kita bisa melihatnya ya. Sudah teredit. Lalu di Mongo Kompas kita cek apakah sudah teredit atau belum. Kita coba refresh lagi. Refreshnya agak susah. Nah, ini sudah data berhasil kita update. Yang awalnya hanya 32, sekarang menjadi 32.000. Oke, kita coba untuk menghapusnya ya. Kita coba menghapus datanya. Kita coba klik hapus. Nah, kita coba cek di MongoDB-nya.
refresh. Kita coba lihat. Nah, datanya sudah hilang. Jadi project web ini sudah termasuk sinkron lah dengan MongoDB ya. Kita sudah bisa dicek di MongoDB Kompasnya tadi. Untuk data kuota sama, bisa tambah data, bisa diedit, dan bisa dihapus. Ini sama seperti collection pulsa. Nah, untuk collection transaksi pulsa ini yang berbeda. Collection transaksi pulsa dan kuota ini sama, tapi berbeda dengan collection pulsa dan kuota. Ini beda karena di dalam collection transaksi pulsa dan transaksi kuota ini menggunakan rumus aggregate atau menggabungkan dua collection. Saya menggabungkan dua collection saja, bisa lebih sebenarnya, cuma saya hanya menggabungkan dua. Untuk collection transaksi hanya berisi kode transaksi, tanggal, provider saja. Kita coba bisa melihatnya di MongoDB. Transaksi pulsa, di sini bisa terlihat kode transaksi, tanggal, nomor HP, ID, dan provider. ID ini tuh harus sama dengan kode dari pulsa ini. Ini sebagai syarat untuk menggabungkan dua collection di MongoDB. Ini harus sama. Bisa melihatnya ID yang untuk data yang pertama P10 ID-nya. Lalu kita coba lihat di pulsa P10. Nah, untuk kita kembali lagi ke aplikasinya tadi ya. Nah, untuk menampilkan jumlah dan harga ini tidak perlu kita mengisi jumlah dan harga, kita hanya mengisi ID-nya saja, jadi nanti akan otomatis. Nah, ID ini harus sama dengan kode pulsa. Kita akan coba menambah data pulsa menggunakan kode pulsa P25. Kita coba menambahnya, dapat kode transaksinya P5, lalu tanggalnya, providernya, lalu nomor HP kita isi, lalu ID. Nah, di sini kita akan mengisikan ID dari kode pulsa tadi ya. Ini harus sama, kalau nggak sama nggak akan muncul. Jadi ketika kita submit maka akan otomatis muncul data dari collection pulsa, yaitu jumlah dan harga. Submit. Nah, ini sudah data berhasil ditambahkan. Nah, kita bisa melihatnya di bagian bawah ini. Semuanya kita tadi tidak usah menambahkan jumlah dan harga, langsung otomatis karena ini adalah penggabungan dari dua collection. Untuk mengeditnya juga sama, kita tidak bisa mengedit jumlah dan harga, kita hanya bisa mengedit ID atau kode dari pulsanya tadi. Kita tidak bisa mengedit jumlah dan harga, bisa mengedit lainnya. Untuk kode transaksinya kita bisa mengedit karena saya tidak menerapkan read only. Kembali, sebentar ada kendala. Nah, bagi yang MongoDB-nya tiba-tiba tidak bisa koneksi, bisa seperti ini ya, ke service, lalu kita cari MongoDB, lalu kita start. Kita coba refresh kembali. Nah, kita coba cek ya di Mongo Kompas, apakah data yang kita buat ini TP005 apakah sudah ada di sini atau belum. Kita coba cek.
Kita cek di bawah. Ternyata nah ini sudah ada, kita bisa melihatnya ya. Kita coba untuk mengeditnya, kita ganti provider smartphone menjadi Indosat. Kita coba kita edit Indosat. Nah, kita submit. Nah, di sini sudah terlihat sudah berubah. Lalu kita coba ke mau kompasnya apakah berubah atau ikut berubah atau tidak. Kita refresh lalu kita ke bawah. Nah ini ya, ini sudah bisa berubah, sudah tersinkron dan sudah berubah. Lalu untuk transaksi kuota itu sama, yang membedakan hanya untuk collection transaksinya hanya KD transaksi, tanggal, nomor HP, dan provider. Providernya itu ikut kuota. Kalau yang pulsa tadi providernya ikut transaksi, sedangkan transaksi kuota providernya ikut yang collection kuota. Ini sama, kita bisa menambahnya. Kita hanya memasukkan ID dari collection kuota. Kita coba untuk tanggalnya, kita masukkan nomor HP-nya, kita masukkan, lalu ID, kita ID harus sama ya, harus sama yang ada di kuota. Kita bisa melihatnya dulu. Kita memilih yang ID yang ke ini ya, kedua ya, KI330. Kita coba kembali lagi ke tadi, KI330, lalu nah di sini akan otomatis provider akan terisi, jumlah akan juga akan terisi, masa aktif juga akan terisi, lalu harga juga akan terisi secara otomatis. Kita tidak dapat mengedit provider, jumlah, masa aktif, dan harga karena itu milik collection dari kuota. Kita hanya dapat mengedit kode transaksi, tanggal, nomor HP, dan ID-nya saja, ID dari collection kuota. Kita bisa mengubahnya semuanya karena di kode transaksi ini sekali lagi saya tidak menerapkan read only. Kita kembali untuk menghapusnya juga sama, kita bisa menghapusnya. Untuk kode sekarang, untuk codingannya kita masuk ke visual code. Nah di sini untuk config-nya sama semua ya. Ini saya buat satu folder kayak gampangnya. Sebenarnya bisa digabung, cuman saya lebih buat ke satu folder. Nah di sini kita memanggil kita harus menginstal komposernya terlebih dahulu ya, bisa ada komposernya. Lalu kita panggil file vendor autoload.php. Nah di sini kita panggil juga fungsi MongoDB-nya. Ini adalah nama database, lalu nama collection. Ini di collection transaksi pulsa ya. Untuk collection pulsa itu sama persis, cuman kita tinggal mengubah nama collectionnya. Ini nama database, lalu nama collection. Untuk indeks untuk tampilannya tadi saya menggunakan tampilan dari template Bootstrap ya. Tinggal mengubahnya ini. Untuk indeks pulsa, tampilan dari indeks pulsa juga sama, tampilannya saya dapat dari Bootstrap. Nah untuk PHP-nya bisa dilihat seperti ini. Kita juga membuat tabel ini berisi tentang data, disesuaikan ya, harus sesuai dengan data
dari collectionnya. Ini ada KD pulsa, provider, jumlah, harga, dan action. Action ini untuk tempat untuk mengedit dan menghapusnya. Lalu untuk pemanggilan dari datanya ini kita menggunakan rumus find. Ini adalah nama collection, pulsa, lalu collection, lalu find. Sama seperti perintah di MongoDB. Terus kita panggil collection lalu ke nama file, nama filenya, nama datanya. Datanya itu nama apanya? Nama filenya. Ini untuk pulsa, maka collectionnya pulsa kita panggil provider. Kita ini usahakan harus urut dengan tabel ini ya, agar sesuai. Kalau tidak sesuai nanti tidak bisa urut. Nanti bisa saja jumlah menjadi harga atau sebaliknya dan sebagainya. Untuk menambah data pulsanya ini sama menggunakan PHP ya. Yang pertama harus ada PHP start session start. Lalu kita menggunakan juga ada require untuk mengubah ke config. Lalu kita menggunakan perintah insert one atau menambah ya, seperti di MongoDB perintahnya. Lalu kita ini ya, kita panggil satu persatu datanya untuk supaya ditampilkan dengan perintah post. Ini juga harus sama dengan nama dari field collectionnya, harus sama persis, besar kecil diperhatikan. Untuk underscore-nya juga diperhatikan, kalau tidak sama tidak akan muncul atau error. Lanjut lagi kita ke bawah. Lalu di pembuatan formnya juga kita seperti biasa ya, kita membuat form sesuaikan dengan file-file yang ada dalam collectionnya. Ada KD pulsa, maka namanya harus sama dengan filenya. Ini harus sama, kalau tidak nanti tidak akan masuk. Ini harus nama name ini ya, name harus sama dengan collection, harus sama dengan file collection ya. Ini harus sama, kalau tidak nanti akan error atau tidak akan muncul data yang kita masukkan. Ini juga provider, maka name-nya harus sama persis nama file di dalam collection-nya, maka besar kecilnya, huruf-hurufnya itu harus sama. Lalu untuk diedit juga sama persis. Yang membedakan kita menambahkan pemanggilan dengan PHP ya. Di sini ada sama persis seperti untuk formnya, sama persis seperti menambah data. Yang membedakan hanya ini, kode PHP-nya kita panggil datanya, yaitu dengan ini. Yang pertama adalah nama collection, lalu nama filenya. Ini sama, nama collection, nama filenya. Ini juga filenya harus sama persis penulisannya, tidak boleh berbeda. Berbeda pasti akan error. Nah, ini untuk yang kuota juga sama persis ya, sama persis dengan collection pulsa. Untuk delete-nya juga ini hampir sama semua. Yang membedakan hanyalah location-nya dan config-nya. Ini sama persis, saya menggunakannya sama. Kita memanggil database-nya MongoDB, lalu kita kasih location-nya, lalu kita panggil config-nya, sama persis. Untuk yang beda adalah transaksi pulsa dan kuota. Ini karena menggunakan rumus aggregation atau aggregate. Sebenarnya aggregation itu ada banyak macamnya, ada map, project, dan sebagainya. Tapi saya ini menggunakan aggregation lookup. Sebenarnya bisa tidak hanya satu collection saja yang bisa digabung, tapi saya hanya mengambil satu collection saja. Kita ke pulsa ya, kita transaksi pulsa dulu.
Nah, di sini sama persis seperti yang di collection pulsa tadi, indeksnya itu sama persis di pulsa index.php itu sama persis. Yang membedakan hanyalah ini, kalau di pulsa, di indeks pulsa tadi kita untuk pemanggilannya ini ya, pemanggilannya kita menggunakan find, sedangkan di transaksi pulsa kita menggunakan aggregate. Yang membedakan hanya ini, untuk bawahnya juga sama, untuk pemanggilannya juga sama persis. Yang membedakan hanya setelah collection transaksi pulsa, lalu collection pulsa, baru nama file dari collection pulsa. Ini sama ya, kita sesuaikan untuk rumusnya ya. Ini ada nama database, collection, lalu aggregate. Ini ada rumus lookup. Lalu from ini from itu dari mana collectionnya, ini from pulsa, maka dari collection pulsa. Untuk local file-nya dari local file transaksi pulsa. Nama local file-nya apa? Di sini saya menamai local file-nya dengan ID, maka saya masukkan ID. Untuk forex file-nya, forex file ini diambil dari collection pulsa. Forex file-nya pulsa itu apa? Di sini saya tadi menamai forex file dari pulsa itu KD pulsa, maka saya tulis KD pulsa. Nah, ini untuk pemanggilannya saya masih sama, saya menggunakan pulsa. Ini bisa berbeda nggak Bapak? Ini juga, ini dari pemanggilan tadi, dari ini sama. Misal kita buat bukan pulsa ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, di sini kita juga bisa mengubahnya ya, ini untuk collection transaksi pulsa, atau bisa dipanggil dengan transaksi pulsa. Ini bisa berbeda juga, tapi ini saya samakan supaya tidak membingungkan. Untuk pemanggilannya sama seperti collection pulsa dan kuota tadi. Nama database nama collectionnya, lalu baru nama filenya, nama collection, nama file, nama collection, nama file. Ini harus sama dengan penulisannya ya, yang ada di database-nya. Besar kecil, underscore juga harus diperhatikan. Lalu untuk yang ini untuk yang aggregate ya, ini menampilkan collection pulsa itu harus collection transaksi pulsa dulu, baru ke collection pulsa, baru nama filenya. Kalau tidak seperti itu tidak akan bisa terpanggil ya. Ini juga sama, yang bawahnya transaksi pulsa, collection pulsa, baru nama file dari pulsa. Untuk yang transaksi kuota juga sama, kita juga lihat indeksnya sama persis ya. Nah, di tabelnya juga sama, kita tulis mana saja yang akan dipanggil, atribut yang akan dipanggil. Di sini ada KD transaksi, tanggal, nomor HP itu adalah milik dari collection pulsa, sedangkan provider, jumlah, masa aktif, dan harga itu milik dari collection kuota. Untuk action ini untuk mengedit dan menghapus. Nah, ini sama persis, bisa dilihat. Yang membedakan hanya from dari collection kuota, lalu local file-nya sama, ID saya beri nama sama, lalu forex file-nya dari collection kuota jadi KD kuota. Untuk pemanggilannya saya samakan menjadi kuota, dan ini juga sama. Ini untuk pemanggilannya juga sama, namanya adalah kuota. Nah, sekarang untuk yang bawah ini, wah ini ada yang enggak urut ya, kita urutkan. Nah, di sini sama untuk pemanggilannya, nama collection lalu nama file. Yang membedakan hanya di garis provider ini ya, garis ke berapa ini, 1 2 3 4 ya, atau ini nama collection transaksi kuota, lalu nama collection kuota, baru ke file dari atribut dari
collection quota. Untuk izinnya juga sama seperti yang atasnya. Untuk menambah datanya, menambah data kuota dan pulsa ini sama. Kita tinggal mempost memanggil atau memposting datanya. Kita juga harus menentukan atributnya dengan benar. Lalu untuk form bawahnya juga sama seperti collection pulsa dan kuota. Collection ini sama, ya, cuman yang di name ini harus sama ya, atributnya harus sama persis. Untuk di editnya juga sama, yang membedakan hanya ini ya, ada pemanggilan dari PHP-nya. Di sini untuk harga, provider, dan jumlah ini memang tidak bisa diedit karena itu adalah milik dari kuotanya sendiri, milik dari collection kuota. Yang bisa diedit hanya hanya atribut dari transaksinya saja. Transaksi pulsa atau kuota itu yang bisa diedit. Untuk data dari collection lain ini tidak bisa diedit. Lalu lanjut ke delete-nya. Delete sama persis seperti tadi ya, ini sama ya, saya samakan. Nah, sekian presentasi project yang telah saya buat. Jika kurang jelas atau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.